aku ngedit karena seneng gitu ya. Aku ngedit karena aku seneng. Pada akhirnya karena aku seneng. Jadi kalau misalkan bantuin ya yuk tak bantuin, ayo tak bantuin gitu. Bukan yang terus kemudian ini menjadi salah satu pekerjaanku iya gitu. Tapi mungkin kalau ngomongin kerjaan utamanya apa sih ya, kerjaan utamanya yang ngajar karena yang memang harus ada di sana terus kan ngajar. Iya, teman-teman, bersama saya lagi-lagi Robi Vital Cinema. Bersama partner saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rida Plaza. Episode kali ini kita ditemani oleh Greg Arya. Selamat datang Mas Greg di Cinema. Akhirnya saya kedatangan lagi ya orang yang meluluskan saya. Oh, dosen pembimbing. Penguji waktu itu. Oh, ini pembimbing saya dulu. Makanya nggak keluar-keluar filmnya sekarang. Karena tidak lolos uji. Betul gitu. Mas Greg ini seorang editor yang sudah kita kenal namanya sebagai pemenang FFP tahun 2019 ya Mas ya? Ya. Sebagai best editor ya istilahnya di situ ya. Apa filmnya, Beb? Filmnya adalah Kucumbu Tubuh Indahku. Ngeri banget ditembak langsung gitu ya. Nggak tes riset gini ya. Barusan baca juga lu. Bener. Saking banyaknya soalnya. Saking banyaknya, bener. Itu Mas sudah sejak kapan dan apakah memimpikan hidup aku ingin menjadi seorang best editor selama hidup saya gitu sampai Oscar gitu. Ada nggak cara gitu Mas? Dari kapan mulainya dan ada cita-cita gitu nggak sih dulu awal startnya? Enggak Nggak ada. ada. Dulu tuh ngedit. Kalau sama ngedit itu kayak ditemuin aja gitu. Ketemu di tengah jalan gitu ya. Gitu. Jadi ditemuin gitu. Dulu nggak ada cita-cita jadi editor gitu. Nggak ada. Nggak ada gitu. Startnya terus apa Mas? Maksudnya mulai ngedit-ngedit itu apa startnya? Ya dulu pertama kali aku ikut ngedit itu bantuin film kakak kelas bikin karya gitu. Aku ngedit ya gitu. Oh, ya, oke. gitu. Nah di situ terus kemudian kemudian sama mendalaminya itu belajar sama temanku satu angkatan kayak ngedit manten lah di situ. Oh iya, Oke. pasti. Sudah melewati itu juga Iya. berarti ya. Benar Ngedit benar. manten ngono kae. Jadi yang ngajarin aku tuh si Ferry gitu. Dulu dia additional keyboardnya Sheila kan. Yang ngajarin dia di studionya dia dulu. Dia punya studio syuting manten kan. Oke, Ngajar di tapi situ. dia jadi keyboard. Ya, dia pemusik. Musik. Dia jadi pemusik, terus DO dari kampus. Terus ya saya masih di sana belajar. Gitu. Kenapa Mas kok belajarnya sama Mas Ferry itu? Apakah dia Ya teman dekat waktu itu teman dekat. kirain karena dia sama keyboard tinggal nyari mouse-nya. Betul. Udah jadi bosnya walaupun Teman mulai dekat. beda ya. Iya, iya. Oh, sahabat dulu ini. Jadi belajar sama dia, terus ya syuting manten, ngedit manten, terus bantuin film. Waktu itu filmnya judulnya Bawakan Aku Bunga itu. Tahun berapa? Tahun 2002. Iya. Itu film pertama Mas berarti? Film pertama. Yang diedit. Oh, ya. 2002 terus Itu udah sekolah tapi Mas ya? Maksudnya udah di udah. Ya nggak sekolah gimana maksudnya? Enggak, maksudnya sebelum waktu SMA kayak. Oh ya, oke. Nah, itu udah di kampus bantuin kampus. kakak angkatan. Kakak angkatan jauh gitu. Ya. Itu bantuin. Nah, terus udah ya paling ngedit manten lah. Setelah itu ngedit manten apa gitu, terus kebanyakan itu kalau syuting aku bantuinnya dulu malah di sound. Ah iya Mas. sound. Ikut lapangan sound? Sound. Oh, tapi post pro nggak ikut? Maksudnya nggak nge-sound juga? Apa pernah juga? Enggak, teman sound lapangan. Oh, sound lapangan. Oke. Lapangan gitu kan. Ya udah, banyak kan nge-sound gitu kan. Tapi aku juga ngedit gitu. Terus pernah kemudian ditawarin sama Mas Iva, "Kok masih ngedit nggak?" "Masih. Aku kayaknya butuh editor." "Oh ya." Edit. Tapi juga nge-sound juga waktu itu. Masih nge-sound juga? Oke, masih nge-sound. Bisa berarti acara kayak gitu ya? Sambil nge-sound ada masuk callingan itu masih bisa berarti? Oke, ya. Ya, oke. Gitu. Terus waktu itu jalan ngeditnya terus itu kemudian waktu itu For Colors syuting waktu itu masih ada TV namanya
LaTV. Oh benar Oh, Mas. iya, TV. Aku sering nonton itu jam 12 malam. Bener. Ada Smackdown biasanya. Oh iya, Smackdown. Ada Smackdown. Iya. Oh, Pak Castello itu kan ya. Namanya LaTV. Nah, Yeah. terus kita itu bikin sinetron azab-azab itu loh. Ya. Oh, benar. Belum, Mas. Oke. Iya. Azab-azab itu. Itu zaman Mumun tuh berarti, zaman Mumun. Oh tuh ya. benar-benar. Terus aku ngeson sebenarnya di situ waktu itu ngeson gitu kan. Ngeson baru syuting jalan berapa hari gitu episode berapa gitu terus aku ditanyain, "Mbok, kamu ngedit aja nanti yang sound diganti aja." Kenapa tiba-tiba, Mas? Apakah di tengah-tengah itu dia kayak, "Ini sepertinya bakatnya nggak di sini, ini bakat editing sepertinya." Enggak, itu gara-gara menurut ceritanya itu gara-gara ya teman juga sih Mas Krisna, gara-gara Mas Krisna. Oh iya, Krisna. Waktu itu Mas Krisna kan juga ngedit juga gitu kan. Terus dia yang merekomendasikan, si Greg kayak kon ngedit wae malah kon ngeson. Akhirnya ditarik. Ya, ngedit, ya. gitu. Jadi dari situ terus oh ya udah ngedit. Enggak ini sih, ngedit. enggak sekalian nulis naskah gitu Mas. Enggak biasanya waktu pasca nulis naskah, waktu produksi ngeson, waktu bos pro ngedit. Ya, benar. Produksi sendiri. Iya. Ya. Tuh. Jadi ya udah kayak ditemuin aja gitu. Ah. Jadi bukan yang cita-cita aku mau jadi editor gitu waktu itu kan enggak sih. Tapi di saat itu kamu mendengar omongan orang-orang yang kayak, "Nih, Gregnya jago nih," gitu-gitu ada nggak sih? Atau ya udah karena jam terbang aja, maksudnya kayak karena sering aja jadi panggil gitu. Iya, karena sering aja. Karena sering, ya? Karena memang dia bisa kok gitu, poinnya itu. Oh, poinnya itu aja. Oh, oke. Soalnya aku penasaran, Bang. Kenapa tuh? Menjadi editor yang akhirnya dalam tanda kutip naik panggung nih ya, itu apakah harus sejago itu kah atau ya jam terbang aja gitu, nanti suatu hari akan nyampe kok gitu, apa kayak gitu? Itu jam terbang sih. Maksudnya terbang. kemudian itu jam terbang terus dapat kesempatan ya udah jangan disia-siakan aja. Diambil. Nah, diambil. Pokoknya setiap ada callingan gas, pokoknya gas gitu ya. Callingan apapun, lari gas, tenis gas. Ya. Kesempatan ambil aja. Salah ambil pokoknya. Selama waktunya ada ya. Waktunya apa waktunya nih? Selama waktunya ada. Tapi setelah itu ngedit terus Mas. Ngedit terus. Udah nggak ngeson lagi. TA-nya juga ngedit. Aduh, Ngedit juga. TA ngedit. Nah gitu Mas konsisten. Jangan ngedit tapi TA-nya direct. Iya. Ya kan, maksudnya ya sama TA kan. Akhirnya itu ya. Terus Betul. di 2019. Nah itu apakah penghargaan pertama kali Mas? Kalau Iya, tahu. itu penghargaan pertama. Pengalaman pertama. Oh, oke. Sebelumnya masuk nominasi pernah? Sebelumnya cuman sampai tahap seleksi aja. Tapi setelah itu nominasi lagi kan yang Piala Maya apa-apa. Iya, Piala Maya. Itu setelahnya ya? Setelah Nah, setelah FFI baru Piala Maya. film yang sama ya? Film yang sama. Oh, ya. Nah, itu ya student ya, maksudnya bantu cutting tuh bisa mungkin banget loh buat menaikkan karirmu gitu. Nggak cuma cutting sih. Ada Oh iya, ada tingkat kan? juga, benar. Setahun nggak syuting-syuting. Iya betul, atas bawah gitu maksudnya Iya. kan. Benar. Tapi ada ikut ini juga kan, Mas katanya ikut program-program apa? KB? Bukan. Bukan, apa? Bukan dong, bukan. Program kayak pembelajaran untuk edukasi film atau apa gitu. Oh ya workshop gitu ya? Ya, workshop. Tapi workshop itu lebih ke workshop untuk menyelesaikan film ya. Oh gitu, bukan yang brace dari nol gitu kan? Enggak. Jadi memang waktu itu ya kebanyakan yang aku ikutin untuk dokumenter ya. Bukan dokumenter gitu. Jadi ikut summer school gitu. Ikut summer school di Belanda. Bayar itu bayar gitu. Oh itu bayar, oke. Cuman kita ada sponsor gitu kan untuk Ya, film ya. itu. Jadi yang bayarin sponsor gitu. Seleksi juga nggak, sorry? Itu seleksi. Berarti. Seleksi. Oh, oke, ya. Seleksi. Terus kalau yang memang sesi editing itu yang waktu Berlinale. Berlinale Talent itu di Berlin itu juga daftarnya iseng sih sebenarnya. Itu iseng sama temenku itu disuruh, ayo kamu daftar tau gitu. Nanti tak isinya ngono kayak udah bikin akun, terus temenku sibuk ngono kayak karena aku udah bikin ya udahlah tak isi. Ya udah tak isi gitu terus harus ngupload potongan film ya udah aku ngupload filmnya Mas Siva minta izin Mas aku motong ini ya buat tak daftar Portofolio Berlinale. ini. Gitu. Oh ya potong aja gitu. Ya udah terus daftar. Dah nothing tulus aja Nothing gitu. tulus. Nah. Terus akhir tahun kok dapat email.
kamu lolos seleksi gitu. Kamu tahun depan berangkat ke Berlin. Oh, gratis seperti itu? Itu dibayarin. Dibayarin sama mereka semua? Deo! Dari sananya penyelenggara Mas? Dari pemerintah sini enggak Mas? Oke. Bukan, maksudnya bentar. Ada dari sini tuh maksudnya kan menjadi penjembatan gitu sebagai diplomatis negaranya gitu kan. Makanya bisa sampai ke sana. Dapat. Oh dulu itu kan dibayarinnya gini. Dibayari separuh tiket pesawat. Berangkat doang berarti Mas. Berangkat. Pulangnya itu di Berangkat. Terus sama penginapan di sana, itu pokoknya di cover sana gitu kan. Terus waktu itu terus aku minta travel grant itu ke Ford Foundation waktu itu. Apply aja terus gitu. Oh dapat gitu. Nah di covernya ya udah buat cover tiket baliknya itu. Oh full akhirnya Mas ya. Oh. Itu infonya dari sendiri bagaimana? Masih ada nggak sih itu sekarang? Ada, kalau Berlinale Talent itu masih ada talent kan macam-macam ya, ada talent mana, talent Tokyo, talent Berlin gitu ada. Gitu. Cuman yang lengkap semua dari sutradara ada, editing ada, yang di pusatnya Berlinale. Pusat. Oh. Semuanya itu pusat. Manut pusat. Menarik juga. Manut pusat. Ngomong-ngomong Mas, kok dari tadi ceritanya tuh sama temen Mas Greg itu ini ya, apa nih? Solid mampus gitu ya. Iya, asli. Korsa parah gitu. Korsa parah. Soalnya kan biasanya tuh editor itu ini loh Mas. Introvert sendiri. Sedangkan perjalanan ini kan selalu ada hubungan dengan pertemanan. Enggak sih, apa ya, nek ngomong ke introvert enggak juga gitu. Karena aku juga seneng sosial. Cerita, seneng bersosial gitu, seneng mingle-mingle ngono kae ya seneng. Ya kan, ada party datang. Itu. Jadi yang penting itu ya kerja ya tanggung jawab ya kerja ngedit gitu. Memang waktunya ngedit kalau waktunya harus bersosialisasi ya dolan aja. Waktu party iya, ya. Gitu. Ya itu salah satu sosial. Iya. Ada momen dapat kerjaan dari party ya sih Mas? Enggak sih. Enggak ada ya? Enggak. Tiba-tiba gitu lagi, ya ada nih, oke deal langsung gas. Pulang-pulang apa ini? Kau belum masuk. Kok ada hard disk? Kok ada hard disk? Ini dari mana? Enggak ada. Party aja udah senang. Iya, bisnis lah. Yang aku masih penasaran ini sih. Akhirnya ketika ngomongin tadi kan Mas udah sempet ikut latihan juga itu apa segala macam yang Berlinale Talent. Ketika menang editing ini yang mereka sorot tuh apa sih? Tahu nggak sih Mas? Aku nggak ngerti. Bahkan aku tuh waktu itu tuh nggak expect menang ya. Nggak expect gitu. Karena waktu itu head to head-nya yang lain itu kan filmnya bagus-bagus juga. Waktu itu yang hits itu adalah si sadurunge Dua Hati Biru apa Dua Garis Biru? Dua Garis Biru ya. Satu garis biru. Dua. Habis sebelum dua kan satu ya. Oke, lanjut ya. Wow, ya benar. Lanjut. Dua Garis Biru gitu kan. Nah, itu kan ya yang edit teman-teman semua, teman-teman di asosiasi ada Mbak Alin, ada Mas Wawan, kayak pada datang juga. Teko ngono kae. Nah, kayaknya waktu itu pemenang-pemenang itu kan sebenarnya dihubungin. Nah, aku itu tidak dihubungi. Oke. Biasanya dikasih tahu duluan, nih kamu menang ya gitu. Kayaknya dikasih tahu duluan. Kayaknya gitu. Nah, cuman waktu itu mungkin lewat asosiasi ya, mungkin ya ngono kae. Sama asosiasi. Nah, jadi sama teman-teman enggak dikasih tahu gitu kan. Ayo ikut ayo gitu. Aku ngeliat Mbak Alin udah dandan gitu. Udah menang iki ngono kae. Ya. Jadi begitu dipanggil ngono kae ya kaget Kamu nggak dandan soalnya ya? Persiapan. Nggak dandan soalnya. Kandani kau menang Itu, jadi nggak expect aja. Gitu. Tapi itu berdampak nggak sih Mas? Setelah itu sama apa ya flow kerjaan, sama pintu rezeki. Bener. Ya kalau pintu rezeki kan Allah yang ngatur. Iya. Tapi kalau kerjaan ya enggak juga sih gitu. Karena
Emang udah banyak sebelumnya ya. Tanpa itu juga udah gitu. Karena aku ngedit karena seneng gitu ya. Aku Ya. ngedit karena aku seneng. Pada akhirnya karena aku seneng. Jadi kalau misalkan bantuin ya yuk tak bantuin, ayo tak bantuin gitu. Bukan yang terus kemudian ini menjadi salah satu pekerjaanku iya gitu. Tapi mungkin kalau ngomongin kerjaan utamanya apa sih ya, kerjaan utamanya yang ngajar karena yang memang harus ada di sana terus kan ngajar. Yang stabil masuknya gitu ya. Tapi kalau ngedit itu kan juga waktunya kemudian harus ngelihat jadwal ngajar apa dan sebagainya itu nanti problem apa enggak. Ya.